memberikan rasa keamanan dan kenyamanan pada pasien serta lingkungan. Ya, juga untuk apa? Mencegah tanda-tanda inflamasi, ya, intinya mencegah infeksi seperti itu ya. Itu tujuannya, alat-alatnya perhatikan. Alat-alatnya itu ada yang steril, ada yang tidak steril. Nanti pada saat ujian perhatikan, jangan sampai kebalik, mana yang steril, mana yang tidak steril. Ya. Kalau yang patah luka juga lumayan ribet nih ya, karena ada prinsip steril di sini. Perhatikan alat-alatnya itu di dalam bak steril, berarti di dalam bak instrumen. Nah itu yang tahu ditempelkan ke dia, di dia bagaimana tidak steril. Perhatikan apa yang ada di bak steril. Satu, pinset anatomis 2 buah. Mana anatomis? Nah kalau ini pinset apa? Sirologis itu yang ada ininya nih. Apa itu kan capitnya, capitnya ya. Kalau yang pinset anatomis tuh ini yang nggak ada cucuknya, kata Dio tuh cucuknya. Ini anatomis, ini anatomis 2, chirurgisnya kalau mau 1 mau 2 nggak apa-apa. Biar adil ini 2 lah, gitu ya, berjaga-jaga ya. Kemudian berikutnya adalah sarung tangan steril. Ini ceritanya steril. Ini masih ada di sini ya, ceritanya ini steril ya. Kemudian gunting angkat jahitan. Nah ini gunting angkat jahitan. Nih ada apa ini tuh? Nah ada ini gerigingnya ya. Kemudian berikutnya adalah foam steril 2 buah. Ini karena nanti kan isinya ada apa misalnya CL atau bidas dan masuk sini ya. Kemudian berikutnya adalah asa steril cukupnya, ini sudah asa steril cukupnya, ini steril. Kemudian lidi kapas cukupnya, oke, lidi kapas 2 tengah, lidi kapas ini lidi kapas. Kemudian berikutnya adalah, nah oke, perhatikan yang steril ini jangan lupa pinset anatomis 2, chirurgis 2, kemudian ada gunting apa tadi? Gunting angkat jahitan ya, ada kongnya, kong kecil 2 buah gitu ya. Kemudian ada kasa steril ya, lalu ada lidi kapas. Paham? Okay. Berikutnya yang tidak steril, bengkok, gunting perban, plester, kemudian korentang, ini, kemudian alas dan rolan. Ini tidak steril. Jadi nanti kalau ujian ini di sini, gagal. Nanti kalau pada pasien ya, diceritain pasiennya yang pasien mau dilakukan perawatan luka, kamunya ini semua dimasukin, udah ini on KB ya, berarti harus disterilkan lagi ini alatnya. Kalau kamunya nggak ngerti cara memilah-milahnya, awas hati-hati ya, ini steril. Kemudian ini tutupnya tuh mana? Kok bapak lupa? Ada tutupnya nggak sih ini? Efek sore, maaf ya. Nah ini perhatikan, pada saat ini dibuka, ada nggak mahasiswa kan gini nih? Salah itu. Dibalikan. Ini tuh, ini steril loh. Paham? Caranya gini. Gitu ya, paham ya? Kemudian berikutnya bahannya betadine. Cuman betadine ini perlu tanya dulu ke pasien karena tidak semua pasien ini bisa menerima betadine. Ada juga yang alergi betadine. Jadi tanya dulu sama pasien. Boleh nggak sih minum dulu? Boleh. Tapi izin ya? Terus ada larutan-larutan dalam botol, contoh NaCl contohnya. Kemudian berikutnya adalah sekarang tindakan, mulai dari pengajian. Pertama, cek perencanaan keperawatan klien. Kita lihat di rekam listnya. Oke, ini pasien ceritanya mau dilakukan perawatan luka. Ceritanya balutan lukanya itu udah istilahnya udah kotor, harus diganti. Dan biasanya perawatan luka itu minimal sehari itu 1 kali diganti. Biasanya itu pagi hari biasanya. Pagi hari itu diganti biasanya. Pagi-pagi itu biasanya kalau di ruang bedah ya, itu melakukan perawatan luka biasanya. Ya. Contoh, tapi jangan lupa dilihat dulu rekam medisnya. Yang kedua, kaji fase penyembuhan luka. Kan masih ingat gak kaji penyembuhan luka? Ini kan ada fase mulai dari inflamasi, kemudian fase munculnya granulasi baru, sampai dengan nanti fase pemulihan.
kita nanti masuknya ke mana? Kalau inflamasi itu sekitar 1 mingguan gitu ya. Kalau granulasi munculnya jaringan baru biasa sekitar berapa lama tuh? 1 bulanan gitu ya. Nah, nanti fase pemulihan itu sekitar 3 bulanan. Jadi nanti kalau kamu menuliskan misalkan gangguan integritas kulit masalahnya, setelah dilakukan tindakan pemantauan selama 1 hari kulitnya utuh, yakin itu sehari langsung utuh kulit? Pikir dong logikanya ya. Maksudnya apa? Fisiologinya harus diperhatikan, ilmunya ya. Jadi jangan hanya kadang kalau mahasiswa di Purwakarta setelah dengan 3 hari perawatan ya kulitnya kembali utuh, luar biasa gitu. Seperti apa itu prosesnya gitu ya. Jadi minimal kalau sampai lukanya utuh ya 3 bulan ya secara fisiologi gitu. Kemudian berikutnya kaji kompres yang digunakan. Kamu menggunakan apa kompresnya? Apakah betadine atau NaCl? Boleh nggak di? Boleh. Iya. Atau boleh pakai ini? Biasanya disiapin yang udah sebelum baru biasanya yang udah di nggak apa-apa, kita kayak nggak apa-apa ditolak di ujungnya aja, nggak masalah. Terus kamu kenapa? Nggak keluar. Soalnya kan itunya itu lagi. Nutup lagi ya? Lagi. Dibuka lagi. Itu tes. Apa sih? Ke sejarah, bukan ke kamu cinta. Jaga di sana kayaknya sobek nggak apa-apa. Oh jangan di sana. Ampun. Udah ya, saya kurang. Sabar ya saudara-saudara. Nah, udah ya. Lagi. Sampai penuh. Terus. saya lagi Pakai. Cocok. kerja sampingan Nah, masih yuk, masih ya. Oke, sudah ceritanya. Kan sebelum jadi dosen jadi asisten dosen dulu ya. Ceritanya kompresnya itu menggunakan NaCl ya. NaCl 0,1% ataupun menggunakan ini ya, aquafidin. Apa ini? Kemudian kaji keluaran luka. Cek dulu tuh keluaran lukanya. Kita perhatikan. Nih, izin ya. Kalau misalnya ini udah terbuka gitu ya, misalnya gini. Keluaran. Oke. Kalau ada tanda-tanda infeksi, pasti baunya khas, bau ya. Kemudian berikutnya ada pus. Pus itu nama ya, keluar darah atau enggak. Kalau misalkan ada pus, ada nanah gitu ya, kemudian baunya juga menyengat, curiga kemungkinan ini ada infeksi. Apalagi lukanya kotor, itu udah jelas itu infeksi. Tapi perhatikan, oh darahnya sedikit yang keluar, darahnya merah, kemudian tidak ada pus ya, kemudian tidak ada bengkak, berarti itu kemungkinan tidak ada tanda-tanda infeksi. Berarti perawatan lukanya bagus ini ya, intinya gitu. Sampai sini paham? Dan kalau ujian gitu ya. Nah ini ceritanya Dio, ini yang lama, boleh dibantu disasi dulu gitu. Ini yang lama ya, gunting dulu pasti sesuai dengan ukuran ini jadi set 2. Ini yang lama mau diganti dengan yang baru. Satu. Nah, Bapak minta lagi 2 lagi, jadi ada 4 dia.
yang duanya buat ini, nanti yang lama, yang duanya buat yang baru. Kalau jadi perawat perhatikan ininya ya, estetikanya, keindahan itu juga perhatikan. Contoh, ari lukana panjang, ari plasterna ceret setengah, kan halus ditinggalin lagi. Untuk perencanaan seperti biasa, cuci tangan di air mengalir. Cuci tangan dulu, perhatikan dulu. Cuci tangan dulu, sudah. Lalu persiapan alat-alat steril sama non steril sudah. Persiapan pasien inform consent. Ceritanya ini pasiennya, ini ceritanya pasiennya. Ya, kamu siapa nih? Citra usia berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun, dari mana Citra? Windu Jaya. Dari Cirebon. Oke, Cirebon ini di mana? Windu Jaya. Ujung. Hah? Sedong. Kamu prakteknya. Kamu lakukan inform consent. Gimana Pak? Inform consent. Inform consent itu kamu menjelaskan kamu itu siapa, mau ngapain, tujuannya apa, kontak waktu, dan minta persetujuan. Lalu proseduralnya kamu jelaskan, langkah-langkahnya seperti apa, kamu jelaskan sedikit biar pasiennya tahu. Assalamualaikum Ibu. Jangan Ibu, kasihan Dani semangat sekali. Nama saya Dio Lesmana yang bertugas untuk konket aja ya Pak. Bukan enggak, ini ceritanya kamu perawat di 45, di ruang bedah. Saya dari ruang bedah, Perawat ruang bedah. dari ruang perawatan bedah. Bertugas dari Jam berapa? dari jam 8. Contoh si pagi, berarti dari jam 7 sampai jam 2. Ceritanya mau ngapain? Mau perawatan luka. Kesana tuh. Tujuan saya ke sini untuk merawat perawatan luka. Bukan perawat, untuk melakukan perawatan luka. Tujuannya apa? Untuk mencegah infeksi, untuk apa? Untuk menjaga kebersihan luka dan untuk meningkatkan kenyamanan pada ibu dan pada lingkungan sekitar. Ya itu tujuannya. Waktunya Sekitar 1 jam. aduh lama ngapain? 30 menit. Mungkin ada konseling ya. 30 menit Pak. Hah? 30 menit. Sekitar misalnya 10 sampai 15 menit kan lumayan lama kalau ini ya. 10 sampai dengan 15 menit. Apakah ibu setuju? Jangan ibu ya. Apakah Neng teteh aja kakak aja, kakak teteh setuju gitu ya. Apakah teteh setuju gitu ya? Oke. Terus setelah ini apa? Jangan lupa ada yang mau ditanyakan dulu nggak teh? Gitu. Barangkali ada hal yang tidak dipahami. Nah mohon izin ya, nanti ini kan lukanya sedikit kotor ya teh ya. Nanti lukanya saya ganti dengan perban yang baru. Mohon izin ini alat-alatnya gitu ya. Nanti saya pasang lagi dengan perban yang baru. Tujuannya tadi untuk menjaga kebersihan. Seperti itu ya proseduralnya. Ada lagi yang mau ditanyakan teh sebelum dimulai? Misal tidak ada, kalau tidak ada, baik kita bisa mulai. Mohon izin ya teh ya. Oke, udah setuju? Apakah teh setuju? Ya, saya setuju. Baik, kita bisa mulai. Gitu ya, paham ya? Nanti sering latihan ya, dia pasti bisa, pasti lancar. Semangat. Kemudian berikutnya adalah atur posisi pasien. Teh sebelum dimulai, oke, posisinya udah nyaman belum? Oke, sudah nyaman. Sampai tiduran seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya membuka bulatan lama. Pertama, alas dipasang. Cok, Dio sama Dio latihan. Izin ya teh. Cok, pasang dulu alasnya di bawah. Sini Dio. Citra. di bawah. Bukan gitu dia. Di bawah aja. Nah, tunggu sebentar. Ya, apa yang mudah. Biar gak sakit Pak. Gimana? Buat membukanya ada sebutan Putri. Iya. Cuman kitanya di sini nggak ada. Iya. Makanya harus banyak keterbaruan dulu ini. Kemudian berikutnya apa? Yo. Bengkok dulu didekatkan. Ini udah didekatkan nih. Ya. Kemudian berikutnya apa?
Gunting plester sesuai dengan kebutuhan. Sekarang mana yang udah digunting belum? Belum. Oke. Mana yang tadi? Ininya dipotong aja ya. Oke, tempelin di sini nih. Dimulai di sini. Pendek sih. Sibuknya. Fotonya foto. Absensi udah diisi, jangan lupa diisi ya. Sampai pertemuan terakhir 14 ya, isi ya. Boleh nggak Bapak mau isi dulu absen? Soal pinjam pulpen ya, Neng. Sama pulpennya. Pinjam dulu. Ya, Pak. Mau di-share itu isi-isi soal UASnya. Sini. Bawa pinjam dulu itu ya. Itu udah ada. Kan pulpennya sudah Sekarang gunting plester sudah ya. Basahi plester dengan alkohol atau wash bensin. Berarti, nah ini coba dulu. Ini nggak ada kapas ya? Kalau enggak ya bukan ini. Bisa digunting ya ini ke banyak. Bukan ke sana. Kamu ketinggalan ini. Coba bagi dua lagi. Ini kan steril nih, perhatikan. Nah ini cemplungin dulu ke sini, basahi. Wah, berarti hampir aja pulpen yang udah masukin. Kemudian ini yang anatomi 1, silogisnya 1. Gimana? Ini ya. Jadi nanti ini kan Bapak steril kan? Ini lagi steril karena belum nyentuh luka, nggak masalah gini aja. Nah kita olesi dulu ini, nih. Biar nggak sakit. Karena ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Nanti caranya, nih, ini angkat 1. Pada saat ini ngangkat, ini keangkat kan? Nah ini gini, ini ngangkat, lalu yang bawahnya kita olesi ini, supaya nggak sakit. Paham nggak? Paham. Nah prinsipnya juga sama, angkat dulu, bawah. Paham? Ini juga sama, ngangkat ininya, ininya di bawah misalnya gini. Kasihan, lalu ini ngangkat, kita angkat ini. Paham nggak? Kemudian ini jangan lupa gini, lalu gini, buang semua. Kenapa? Karena ini sudah menyentuh satu perban, pasti kotoran lebih banyak. Lalu udah menyentuh kulit, berarti ini on, tidak steril. Kadang kalau peratnya nggak ngerti, mah tetap aja dipakai, gitu. Kadang ngesentuh kulit, iya deh gitu. Pantesan infeksi kulitnya karena prinsip sterilnya tidak diperhatikan. Makanya kan kenapa tadi ada 2 kan? Ini 2 kan? Cadangan. Nah, ini tuh bengkoknya tuh ada 2 harusnya. Yang satu buat ini. Yang satu bengkoknya buat alat. Anggaplah ini ada 2 ya. Semuanya anggap aja. Banyak khayal. Banyak khayalan. Paham ya? Paham. Oke, setelah ini apa? Tolong diktikan nih. Yang mana ini teh?
Membersihkan luka, paket steril dibuka dengan benar. Nah. Larutan NaCl Pelan-pelan nih. Pakai steril dibuka dengan benar. udah dibuka lalu Larutan NaCl atau betadin yang diperlukan dituang ke kom terlebih dahulu. kayak yang tadi. Paham? Udah lalu Bila menggunakan sarung tangan kalau ada betadin, ini di sini. Ya. Contoh ya. Tuh, lalu Bila menggunakan sarung tangan dipakai dengan benar, yang sebelumnya balutan lama telah dibuang. oke, ceritanya misalkan ini udah dipakai tadi, udah nyentuh-nyentuh, ganti pakai lagi yang baru. Prinsipnya sama prinsip yang steril pakainya. Terus setelah itu apa nih? Pinset anatomis dan chirurgis diambil. Anatomis dan chirurgis diambil, lalu berikutnya Kapas dan kasa untuk kompres diperas dan dipersiapkan terlebih dahulu. anggaplah ini yang baru ya. Pinsetnya. Anggap ini yang baru anatomis. Oke. Lalu nah, Kapas dan kasa kapas dan kasar. peras, Nah, itu. Yang ini. masukkan, baru diperas. Peras. Caranya gini. Satu ujung-ujung. Satu. Oh, dibulat. Putar. Kalau bisa gitu bisa. Gak apa-apa, boleh itu bebas aja. Di sini boleh nggak? Disimpan boleh nggak apa-apa karena ini steril. Lalu ini apa? Balutan lama diangkat dengan Sudah. pinset anatomi. Sudah. Tangan kanan memegang pinset chirurgis. Kayak yang tadi ya. Yang tadi. Sal. Diulang. Apa tadi nih? Tangan kanan memegang pinset chirurgis dan tangan kiri memegang pinset anatomis. Chirurgis yang kanan. Ini yang kiri yang anatomis. Lalu. Luka dibersihkan dengan benar dari atas ke bawah Nggak, sampai. tadi itu yang angkat dulu nih. Tadi Oh, yang ngangkat. angkat. Apa tadi? Balutan lama diangkat dengan pinset anatomis dan dibuang ke bengkok bersama pinset. Yang tadi caranya di awal. Cara membukanya ya. Nah, tadi kan sudah. Lalu Luka dibersihkan. luka dibersihkan. Caranya Pegang pinset chirurgis di kanan. tangan kanan Lalu dan anatomis di. anatomis di tangan kiri. Oke, lalu Mengambil kapas Sudah. basah dengan Ya, udah. pinset anatomis dan Sudah. dipindahkan ke pinset chirurgis. misalkan mengambilnya yang anatomis dipindahkan ke. Chirurgis. Nah, ini udah dipindahin. Lalu Luka dibersihkan dengan benar dari atas ke bawah. atas ke bawah. Ini kan atas, ini kan bawah. Contoh, ini dari atas. Saya nggak apa-apa, ini kan masih steril tangannya juga. Ini di Dari atas ke bawah. pelan-pelan. Nah, ini jangan langsung dibuang, sayang. Kan yang atas masih steril. Berarti pindahin. Dibalik. Dari samping ke kiri ke kanan. Nah, sedangkan, nah ini kan kalau kita gini, berarti kan jadi on kan? Ya. Nah, misal, makanya ini harus ada cadangan lagi, misal. Ini buang. Berarti ini karena udah nyentuh kan? Boleh nggak saya pakai ini? Nggak apa-apa, karena ini steril. Iya kan? Karena yang kotor itu adalah yang ininya. Ya, kalau saya megang lagi ini, berarti kan jadi on kan ininya kan? Gitu maksudnya. Paham nggak? Misal ceritanya, ini masih belum bersih, ya sudah. Misal, ini masukin lagi. Kalau ininya kamu anggap masih steril, boleh gini nggak sih Pak? Nggak masalah, silahkan. Nah, biar cepet. Nggak apa-apa, selama ini steril. Kalau kamu nggak yakin, berarti harus menggunakan pin. Bisa, kamu masukin lagi nih. Ya sudah. Kiri kanan. Paham? Lalu kita contoh. Kalau ininya tidak menyentuh kulit, nggak masalah. Kalau yang menyentuh kan area ini. Oke, berarti ini masih steril. Ini udah dibersihin. Iya. Nanti pada saat dibersihkan, jangan lupa biasa sambil gini nih. Cek dulu. Oke, darah masih ada, nanah masih ada, terus aja dibersihin. Paham? Terus, Oh, itu keadaan nah luka dikaji. usahakan gitu. Kenapa sih harus begini Pak? Supaya nanahnya keluar semua. Kalau misalkan nggak dikeluarkan, itu yang menjadi infeksi. Paham? Nah, perhatikan respon pasien. Jangan keenakan. Kira-kira tulus. Ya pasien. Sedikit. Nah, berarti makanya sambil